Jadi kalaupun ada kebaikan yang didapat dari pertemuan ini, aku yakin semuanya dari Allah. Karena si kokonya nggak bisa apa-apa. Cuman hamba Allah yang terlalu banyak dosanya, tapi terlalu sering ditolong oleh Allah. Ya. Allah berfirman Quran surat 35 surat Fatir ayat 45 pas pojok kiri atas sebelum Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Apa tuh kok terjemahannya? Terjemahannya, kalau sekiranya setiap manusia Allah segerakan balasan atas dosanya, bikin dosa kontan tuh balasannya. Apa kata Allah? Tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Habis tuh. Ya. Berarti kesimpulannya dua. Satu, tidak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun layak Allah matikan. Kira-kira dari bangun tidur tadi pagi sampai jam ini, sampai detik ini, kira-kira ngelakuin dosa nggak, Bu? Kalau saya hakul yakin iya, saya. Karena saya dosanya. Berarti aslinya saya layak dimatikan oleh Allah. Tapi kenapa masih ramai seperti ini? Walakin yuakhiruhum. Tapi Allah akhirkan untuk mereka. Sampai kapan? Ila ajalim musamma. Sampai waktu yang ditentukan. Jadi emang kalau misalkan datang dengan perasaan ada perasaan bersalah ke hadapan Allah, oh itu insya Allah nasihat lebih mudah masuk, Bu. Tapi kalau perasaan ngerasa bahwa ngetes coba ngelihat itu engkau itu satu tuh ngomong apa coba udah kayak gimana emang ngajinya. Kalau dengan perasaan seperti itu satu terserah Allah lah ya diterima atau tidak ya. Tapi ini mengingat tadi animonya di depan seperti itu, sebelum masuk ke tentu, kata beliau, kalau ada orang toharoh bersuci, entah itu wudhu, mandi wajib, apapun ya, toharoh, dengan niat ingin mendinginkan tubuhnya. Sekalian Palembang lagi panas, bentar lagi azan zuhur, ya. Habis itu beneran sholat zuhur beneran, ya. Ya. Habis itu beneran sholat zuhur ya, tapi tadinya ada niat panas kayaknya enak kalau wudhu seger. Maka kata beliau niat seperti itu tidak cukup untuk membuat amalnya diterima oleh Allah. Satu ya. Yang kedua, kalau ada orang puasa dengan niat untuk kesehatan lambungnya sekalian besok Senin ya, kata beliau sama, niat seperti itu belum cukup untuk membuat amalnya diterima oleh Allah. Dua. Contoh yang ketiga, kalau ada seorang imam sholat lalu dia ruku, kalau ruku kan bisa kelihatan siapa di belakang baru datang ya, pengen masbuk, dan dia sengaja memperlama rukunya agar orang yang masbuk itu bisa ikut sholat. Karena kalau dia masih ikut waktu ruku kan gak harus ulang rakaat itu, tapi kalau udah itidal dia harus ulang. Jadi sengaja dilamain biar dia gak usah ulang rakaat. Kata beliau itu tidak boleh dilakukan menurut beliau ya. Ada pendapat ulama yang lain menyebutkan secara fikih boleh. Tapi gimana? Itu cara beliau dalam menjaga niat. Kenapa? Karena satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya Allah. Dan tiga hal tadi, tiga-tiganya dalam contoh ranah ibadah semuanya ya. Dan tadi satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya Allah saja. Lalu kita mencampurkan niatan kepada selain Allah di dalam ibadah tersebut, maka gimana akan keterima? Mendengar pemaparan guru kami waktu itu, ya Allah berarti amalan saya yang mana selama ini yang diterima? Giliran maksiat pasti kecatat, nggak mungkin malaikatnya ketiduran. Giliran ibadah belum tentu keterima. Sholat lupa rakaat ya, dan lain-lain.
Kok kan ada penjelasan tentang bagaimana baiknya Allah, kalau pelacur membeli minum seekor anjing aja diampuni. Iya, tapi itu haknya di Allah. Dan beliau segitu seorang Imam Al-Qurtubi nggak berani merasa dirinya bahwa layak dirinya mendapat ampunan tersebut. Karena bercermin, yuk Imam At-Tirmidzi perawi hadis meninggal buta. Kenapa buta? Di usia senjanya terlalu banyak menangis. Kenapa terlalu banyak menangis? Takut bekalnya pulang ke hadapan Allah nggak cukup. Nggak cukup belah mananya hafal Al-Quran, perawi hadis kalau kita mau jujur. Umar bin Khattab radhiyallahu an ngambil sebatang ranting, diajak ngomong rantingnya, wahai ranting, betapa nikmat jadi dirimu. Ditanya oleh yang berada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa nikmat menjadi ranting? Ya, dijawab, ranting ini tidak akan dihisap oleh Tuhannya, sedangkan aku Umar, setiap perbuatanku harus kupertanggungjawabkan di hadapan Tuhanku. Bahkan beliau menambahkan, kalau sekiranya seluruh umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga seluruhnya kecuali satu orang saja, maka aku yakin pasti aku satu orang yang gagal ke surga tersebut. Umar yang ngomong gitu. Seorang yang Nabi sebutkan, kalau aku bukan Nabi yang terakhir, harus ada Nabi lagi setelah aku, orangnya pasti Umar. Jadi horor begini, Bu. Ya, Insya Allah udah tenang ya. Nakut-nakut ini udah selesai. Bukan nakut-nakutin sih, ya. Karena rugi datang ke sini kalau cuma untuk niat berfoto ya. Kan niatnya ngaji itu. Alhamdulillah ya. Bu, masih bangun? Alhamdulillah. Ibu sehat-sehat semuanya, Ibu? Insya Allah. Apa judulnya tadi, Bu? Melibatkan Allah dalam setiap keadaan. Libatkan Ko Denis. Jangan ya, Ko Denis gak bisa bantu apa-apa. Ya. Libatkan Allah dalam setiap keadaan. Insya Allah harusnya kita, ya juga sih, emang harusnya libatin Allah. Tapi aslinya emang apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti diatur oleh Allah. Ada andil Allah. Tidak bisa terjadi suatu hal apapun tanpa seizin Allah. Ya, tinggal kitanya nih nanti mau jadiin itu jadi kebaikan atau jadi keburukan. Ya, karena saya pengen tanya survei sederhana dulu ya, Bu, Ibu, si Ibu mah, Bu, kita semua punya keinginan tidak? Punya. Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia ya. Terus dari lahir sampai sekarang, jawab jujur, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus selama ini udah ngejar keinginan diri sendiri nih, bahkan ada yang udah tercapai tuh, pengen kaya beneran kaya, pengen terkenal beneran terkenal, naik jabatan beneran naik jabatan. Emangnya setelah tercapai pun dia langsung jadi manusia yang paling bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sedikit pun? Enggak. Pernah ngambek juga. Terus harus berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa oh, bahagia itu ternyata bukan pada apa yang aku suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kenapa menderita? Gampang. Standar bahagia kita diletakkan pada apa yang aku suka, bukan apa yang Allah suka. Percuma gajian segini, saya baru bahagianya nanti kalau rumah saya udah segede gitu. Standar bahagianya gitu. Sehingga akhirnya dia udah punya tempat tinggal pun gak kehujanan, gak kepanasan, ngambek kalau rumahnya gak tambah besar. Ya, menderita jadinya, diperbudak oleh keinginannya sendiri. Pernah ngelihat orang kaya masih stres? Pernah ngelihat yang udah punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Tuh kan, makin ngegas ya. Tenang, Bu. Saya sedang tidak membahas suami ibu ya. Suami ibu insya Allah soleh semua. Ya.
Kan katanya harusnya itu semua sumber kebahagiaan, tapi ternyata nggak bahagia juga. Sedangkan ada orang-orang yang tidak mengejar keinginannya, lebih sibuk mengejar yang Allah yang inginkan. Lebih enak hidupnya. Ya. Jadi yuk nyambungin semua ke Allah. Sok latihan ya. Karena aslinya kita setiap kali acara kan dibuka dengan ucapan, kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa dua itu? Emangnya punya duit nggak nikmat tuh? Jadi orang cantik nikmat tidak? Ya, dan lain-lain ya. Karena kenapa dua hal itu disebut? Karena memang hanya iman dan Islam yang nggak punya potensi jadi dosa. Ya. Yang lain selain itu masih bisa punya potensi jadi dosa, Bu. Sok contoh ya. Ibu-ibu di WA sama suaminya. Is istri, ya. Kan ibu istri kan ya. Is uang belanja